Dengan melakukan aturan akan tercipta suatu ketertiban dan keteraturan. Semua aturan harus dipatuhi agar kita dapat hidup lebih teratur. Jika aturan tidak terlaksana, maka akan sulit terwujud keteraturan dan ketertiban. Nah, dari teks yang ibu bacakan tadi, siapa yang bisa menyimpulkan? Bisa nggak tangan? Semua dulu ya. Tadi aturan itu merupakan aturan itu bagaimana? Jadi kita tuh asuransi peraturan yang ada dan selanjutnya. Aturan itu pedoman yang dibuat oleh kita agar kehidupan menjadi itu. Ada lagi. Dari teks yang ibu katakan tadi ada dua poin penting yang bisa kita ambil. Yang pertama itu pentingnya aturan, yang kedua akibat jika kita tidak menaati aturan. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan. Oh, dan siapa yang bisa buat aturan itu? Aturan itu bisa dibuat oleh semua orang. Misalnya aturan di rumah itu dibuat oleh seluruh anggota keluarga yang ada di rumah, tapi dengan catatan semuanya sepakat. Pahaman ibu? Masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan saja. Melanggar aturan apa maksudnya? Kalau melanggar aturan itu tergantung hukumannya. Misalnya di rumah, misalnya aturan rumahnya dia aturannya. Tidak boleh main HP bagaimana. Terus kalau dia langgar, apa hukumannya dikasih sama bapak? Ini sama lainnya. Kita. Nah, jadi aturan itu dibuat sesuai dengan kesepakatan, begitu juga dengan sanksi yang dilakukan. Kalau Nadia sepakat dengan aturan yang Papa Nadia buat, berarti Nadia harus menjalankan. Jadi begitu. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, berarti kita lanjut ya. Dari tadi kita sudah belajar tentang aturan di lingkungan sekitar. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan aturan? Siapa yang mau baca? Jadi sendiri ya, Nina. Aturan adalah ketentuan yang dibuat untuk mengatur atau aturan dan biasanya aturan itu ada yang ditulis sebagai terjemahan ataupun tidak namun permohonan. Terima kasih kepada Milis. Jadi aturan itu merupakan ketentuan yang dibuat mengatur lingkungan kita. Contoh aturan. Nah, ini contohnya ada aturan di kelas yang sebelah sana. Yang pertama itu datang ke sekolah tepat waktu. Itu biasanya aturan yang tertulis. Yang tidak tertulis itu biasanya aturan yang ada di rumah. Contohnya, setelah kita belajar, kita lanjutkan meja belajar kita di rumah. Kan itu tidak tertulis kan biasanya. Sampai di sini ada yang ingin anak-anak ditanyakan? Sudah kok. Oke, sekarang ibu mau bagi kalian jadi beberapa kelompok. Di sini mau ibu yang bagi atau kalian yang bagi? Ibu ada mana tuh? Nadia sama Lima satu kelompok, Umi sama Mide satu kelompok, Leni sama Siti satu kelompok, sama Indi satu kelompok. Ibu. Kalian dekat-dekatan ya. Kenapa kamu belajar tapi ini banyak aja? Sudah dapat semua KBD-nya? Sudah. Nah, perhatikan itu terlebih dahulu sebelum mengisinya. Jadi di sini ada nama kelompok. Jadi bikin nama anggota kelompoknya. Misalnya Akan sama Nadia, sama Lima sama Nadia. Lalu nanya itu tadi kalau isinya ini sama apa? Kenapa? Berdua ya. Kita ngomong. Kita tidak boleh memilih. Kalau kan bisa saja. Tidak boleh milih aja. Yang isinya nak berdua ya. Jadi diskusikan untuk jawabannya, diskusikan ya, dan isinya sendiri-sendiri.
Bisa kan ngobrol. Ibu soal nomor satu ini boleh kan dipakai atau ya? Jadi boleh jangan ada yang mengatakan soal masyarakat. Bisa boleh? Ya boleh. Mungkin semuanya juga boleh. Ibu. Bu, nggak tahu jawabannya bu. Oke, siap bu. Bu, kami sudah siap. Udah bu, jawabannya bu. Jawabannya bu. Ibu betul. Siap bu. Kita siap semua tadi. Sudah bu. Nah sekarang masing-masing kelompok itu butuh satu orang buat presentasi ke depan. Bisa tuh. Ayo kan dia bisa ngomong dia malu ngomong nggak bisa ngomong di sini. Nggak boleh gitu sih. Dia bilang udah nggak bisa ngomong. Bisa tadi dia ngomong itu. Saya kan ada tadi ya. Ayo dong, aku sih. Yuk aja bu. Oke, di sini kita ngomong apa? Kamu ngomong tadi. Oke. Oke. Jangan salah satu aja bu. Semuanya bu. Semoga peraturan yang berlaku di keluarga, sekolah, atau masyarakat. Dengan juga di lingkungan masyarakat bu. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, terus kita jelaskan tujuan aturan tersebut agar lingkungan kita tetap bersih. Nah, karena aturan tersebut penting untuk dipatuhi, karena jika tidak ada aturan-aturan itu, dikatakan dan belakang. Dilupakan dong. Jadi jika aturan tersebut tidak dipatuhi, kacau. Ya. Ada di sini. Tapi semua kan bu? Bagiannya siapa lagi? Bu. Keluarga tidak boleh menghadap sampai malam. Di sekolah tidak boleh mengganggu teman. Di masyarakat tidak boleh mengganggu tetangga. Terus tujuannya memilih damai dan tertib. Aturan itu penting karena adanya aturan itu dapat Oke, kalau semuanya boleh KBD kalau dari semuanya. 100-an bu. Nilai kami sih. Nah, dari diskusi tadi, nampaknya anak-anak ibu semua sudah paham lah mengenai aturan di lingkungan kita. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Siapa yang bisa menyebutkan apa itu contoh lingkungan yang ada di lingkungan sekolah? Contoh aturan yang ada di lingkungan sekolah. Ini pertanyaannya nanti. Ya, betul sekali. Yang ada contoh aturan yang ada di lingkungan rumah. Kemudian tidak membolehkan mabuk. Betul juga. Yang terakhir, aturan yang ada di lingkungan masyarakat. Tidak boleh panik. Nah, betul. Tidak boleh mencuri. Oke, selanjutnya kembali menilai lingkungan KBD. Ibu ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Itu soalnya kalian kerjain secara individu ya. Duduknya kembali ke tempat semula ya. Sudah bu. Sudah bu. Sudah di sini bu. Nah, ya. Bentuk bu. Nah, sebelum dikerjakan, kau dulu nama aturan kalian sama tangganya
Oke, kita periksa sama-sama ya. Yaitu nomor 1 itu jawabannya B. Nomor 2 itu B. Nomor 3 B. Nomor 4 C. Nomor 5. Nomor 4 C. Nomor 5 B. Nggak ada yang tahu. Iya, cuma salah tuh. Ya jawabnya abu. Nggak tahu, kamu salah dari mana? Udah. Oke, Bu, kalian penasarannya berapa di situ? Udah, Bu. Nah, kamu itu nggak ada yang gambar ya, Bu. Thank you.